Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Irfan. Di sini kita mengadakan quick sharing mengenai bagaimana caranya untuk mengatasi perkuliahan ataupun sekolah yang menggunakan bahasa Inggris. Mungkin bagi sebagian orang, bahasa Inggris hal yang biasa. Namun, sebagian lagi, bahasa Inggris terdengar sebagai momok karena dengan kebiasaan keseharian yang tidak menggunakan bahasa Inggris, walaupun mungkin mereka memiliki ilmunya. Nah, ini membuat mereka cukup kewalahan dalam menyerap ilmu yang diberikan. Mereka mungkin pintar dalam matematika ataupun pelajaran tertentu, namun dengan sesimpel bahasa yang berubah, itu bisa mengurangi pencapaian dari kita untuk menyerap ilmu yang diberikan. Nah, pertama yaitu sebagai dasar kita harus memahami yaitu tata bahasanya ataupun tenses, di mana di sini kita tidak perlu menguasai secara utuh dan juga lengkap seluruh tenses, karena pada umumnya biasanya dalam perkuliahan itu dosen tidak terlalu menggunakan tenses ini dengan baik pula. Nah, kedua yang paling penting adalah vocabulary, di mana di sini hal yang krusial karena masalah bahasa, masalah bagaimana suatu penyampai berita ataupun penyampai materi itu tersampaikan materi terhadap penerima. Nah, di sini ketika kita sebagai penerima tidak mengerti apa yang diucapkan, itu akan menjadi miskomunikasi ataupun akan sangat mengurangi kemampuan kita dalam menyerap bahasa. Nah, di sini dengan vocabulary yang baik itu sangat membantu. Nah, untuk mengasahnya yaitu pertama kita bisa membaca textbook yang diberikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan kuliah ataupun kegiatan. Nah, di mana ketika pada momen ini dengan waktu yang lebih santai, yang lebih luang, kita bisa membaca materi ini. Selain untuk mempelajari lebih dulu konten materinya, kita pun bisa menambah vocabulary kita. Nah, di sini kita tidak perlu untuk berburu-buru dalam membaca karena kita memiliki waktu yang banyak. Kita bisa membaca dengan santai sambil membuka Google Translate ataupun platform yang lainnya. Kita bisa menerjemahkan tiap arti, tiap kata, tiap frasa, tiap kalimat yang kita belum mengerti. Nah, di sini dengan kita mempersiapkan lebih dulu, yang pasti textbook di sini textbook berbahasa Inggris. Nah, di sini selain kita paham lebih dulu, kita pun bisa menambah pembenahan kita tentang bahasa Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Nah, di sini poin penting karena ketika kita membaca lebih dulu, membaca berulang kali di waktu yang lebih santai, kita bisa mengartikan tiap artinya, itu bisa menambah kemampuan kita dalam menyerap perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain itu tidak cukup hanya menguasai tenses, vocabulary. Nah, yang ketiga perlu juga latihan listening, karena di sini poinnya untuk masalah memahami perkuliahan sebenarnya poinnya lebih ke speaking dan juga listening kalau dalam bahasa Inggris. Nah, di sini speaking adalah ranah dosen. Nah, kita sebagai pendengar perlu memiliki pendengaran yang baik karena ketika kita tahu tensesnya, tahu vocabulary-nya, namun kita tidak bisa menangkap dengan jelas apa kata yang terucap. Nah, itu juga bisa menjadi masalah dalam kita memahami perkuliahan. Nah, di sini caranya bagaimana kita bisa belajar selain dari tadi textbook untuk menambah vocabulary, kita juga bisa belajar materi tentang perkuliahan kita itu melalui platform digital sekarang seperti YouTube ataupun platform yang lainnya. Jadi kita bisa mencari materi yang berbasis audiovisual, di mana kita bisa mendengarkan ucapan dari si pembawa materi dan juga pelafalannya dengan jelas, karena pelafalan sangat penting dalam bahasa. Bahkan mungkin ini jauh lebih penting daripada vocabulary sendiri. Ketika kita memiliki, mungkin kita hafal ribuan kata, namun salah mengucapkannya, lawan komunikasi itu tidak akan bisa menangkap apa yang kita maksud. Seperti itu. Jadi mungkin dari ketiga tadi, masalah tenses, masalah vocabulary dan juga listening ataupun pronunciation, hal yang ketiga ini paling penting. Ketika kita harus memilih tiga hal yang harus kita utamakan, hal yang terakhir ini, karena
walaupun kita memiliki tensi yang buruk, vokabulari yang pas-pasan, tapi dengan kita memiliki beberapa kata saja yang kita bisa dengar dengan baik, dengan clear, ketika dosen membicarakan tentang X, kita mendengarkannya juga kata X, itu sudah cukup menurut saya. Nah, dengan sharing berjenjang perkuliahan, itu pun juga akan menambah kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, karena untuk beberapa kasus learning by doing itu lebih mengena. Nah, di sini dengan ketiga hal ini bisa kita latih secara terus-menerus, karena tiga hal ini saling melengkapi. Nah, untuk lebih jauh lagi atau tips bonusnya yaitu tak lupa adakan belajar kelompok. Kenapa belajar kelompok? Terkadang ketika belajar sendiri kita tidak bisa mengaplikasikannya, kita tidak memiliki lawan bicara, dan kadang juga ketika langsung berkomunikasi di hadapan kelas ataupun di orang banyak, kadang kita malu ataupun minder. Nah, di sini dengan menggunakan peer kita ataupun kelompok kecil kita bisa mungkin latihan saling mengajarkan, dan juga yang lainnya mendengar pun bergantian. Nah, di mana sini kita bisa saling sharing masalah si topik itu sendiri, ataupun kita juga bisa menambah kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, sekian tips dari saya. Saat ini bisa langsung kalian coba dan terapkan, dan hasilnya bisa kalian ceritakan pengalaman kalian di link komen di bawah. Sekian dari saya pamit undur diri.